Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Oke, sahabat Wijaya, ada Uniwitas lagi sahabat Wijaya tentunya di acara Ngobrol Santai bareng Uniwita. Kali ini nih sahabat Wijaya, kita bersama dengan salah seorang anak muda yang sangat-sangat kreatif di Lampung Utara, seorang konten kreator, seorang YouTuber, seorang musisi, kemudian juga seorang wirausaha. Wow, kayaknya semuanya diborong nih ya sahabat Wijaya. Semuanya diborong, kayaknya kita nggak kebagian ya. Iya, borong semua. Semuanya digarap ya. Iya. Boleh nih kita bakalan ngobrol-ngobrol perjalanan beliau ini, si muda, si kreatif ya, biografi beliau satu persatu bakalan kita bahas, satu persatu bakalan kita ulik, dan siapa tahu kita bakalan seperti dia, suksesnya kecipratan lah ya. Amin. Boleh ya, kita langsung ngobrol-ngobrol. Ya siapa nih? Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama panggung ya. Boleh. Nama panggung gua Askar. Asal dengan nama awam deh aja. Nama aslinya Septian Askarito. Nama aslinya, nama panggungnya? Nama panggungnya Askarito. Askarito. Sama aja ya? Sama aja. Karena sebenarnya beliau ini adalah seorang YouTuber, dan juga kalau pakai nama panggung berarti beliau ini adalah seorang musisi. Musisi ya, bisa dibilang gitu ya? Musisi juga ya? Karena pernah menghasilkan single juga kan? Oh iya, sudah ada. Oke. Boleh nggak cerita perjalanannya akhirnya menjadi seorang musisi ataupun juga penyanyi ya? Boleh cerita? Durasi 1 minggu cukup. Boleh. Awal mula 1 tahun cukup. Jadi ceritanya dulu waktu masih SMA dulu, masih hobinya nonton anak band kan. Jadi terinspirasi. Hiburan ya? Akhirnya pengen punya band gitu. Dan betul punya teman yang memang kakaknya senior musisi di Lampung Utara ini, Kak Doni. Jadi kami bentuk band yang nama bandnya pada saat itu Sonic. Oh iya. Sonic Band. Jadi berawal dari teman nongkrong lah ya? Kalau dari SMP tuh, SMA, akhirnya kami mulai sering ikut festival dan pernah menang juara 1 juga sering. Akhirnya kami pernah jadi gestar lah di Radio Wijaya dulu. Oh saat itu. iya. Dan kami juga sering dibantu sih sama Radio Wijaya buat tour promosi lah gitu. Kalau ada event-event ataupun juga di Lampung Iya. Utara juga sering jadi. Sebenarnya yang angkat nama Sonic itu ya Wijaya dulunya. Oh iya ya. Kita lah ya. Artinya kita lah ya gitu. Kalau misalnya event di Lampung Utara misalnya kayak seperti festival-festival musik itu sudah jadi apa namanya bintang tamu gitu ya, gestar atau Ya, band pembuka gitu? Band pembuka, gestar udah sering. Tapi prosesnya panjang, berapa tahun dulu sampai ke titik itu. Baru bisa seperti Ya, itu. sering ikut festivalan dulu, recording, masih sokongan, ya masih zaman itu masih sulit kan. Sulit banget. Udah gitu kalau misalnya ngumpulin, ada berapa sih personilnya? Personil kita sudah berapa kali ganti-ganti. Ganti-ganti. Sekarang yang sekarang posisi sudah tetap 6. 6 ya? 6. Untuk yang sendiri di posisi apa? Sebenarnya saya aslinya gitaris. Pada saat itu nggak ada yang nyanyi kan, terpaksa nyanyi. Dan kebetulan menang. Kebetulan menang. Dan akhirnya suka jadi dan akhirnya terpaksa jadi vokalis. Terpaksa sampai sekarang terpaksa ya. Tapi ikutan festival menang ya? Iya, betul. Bakat terpendam berarti. Ya mungkin karena sering nyoba sih. Pernah nyiptain lagu nggak? Pernah nyiptain lagu. Sudah ada lah, sudah ada rilis dan sempat dirilis juga di Radio Wijaya. Seperti itu. Jadi rencana untuk grup bandnya sendiri kedepannya seperti apa? Punya planning nggak? Ya tetap terus berkarya. Ya, kalau bisa jangan cuma di Kota Bumi, Lampung, kalau bisa sih nasional sih. Nasional. Persaingan juga kan lumayan ya. Tapi sekarang kan kalau mau jadi seorang musisi atau terkenal lah ya, sekarang itu gampang loh sebenarnya. Oh, iya. Karena kan sekarang kan aplikasi sudah banyak. Orang sekarang kan banyak banget yang cover lagu, kemudian mereka unggah di sosial media, akhirnya boom, meledak, kemudian akhirnya jadi musisi nasional. Pernah kepikiran untuk melakukan hal seperti itu enggak? Mengalir aja kalau gua karena itu cuma hobi sih. Kalau tujuan untuk terkenal sih belum lah.
Kalau memang dia terkenal ya mungkin itu bonus gitu. Bonus ya. Lebih Kemudian ke hobi aja. hobi. Karena kegiatan juga banyak ya. Iya. Bingung nggak? Enggak sih. Enggak. Kayaknya yang bingung gue yang ngeliat. Mondar-mandir. Oke, itu untuk musisi ya. Kalau untuk akhirnya kecemplung menjadi seorang YouTuber, hal yang mendasari akhirnya bisa ke arah sana itu seperti apa? Iya, karena itu tadi karena sering nonton YouTube tadi kan, Iya. nonton musik, akhirnya nonton video-video lucu, akhirnya ada motivasi untuk mencoba membuat video. Sempet dulu buat video-video konyol, ya namanya netizen kan seperti hujat, direndahin sih. Oh, pernah pengalaman Sering banget. paling ekstrim apa? Ya diomongin kayak orang gila lah segala macam. Tapi terus aja buat, dan pada akhirnya sempat kejadian pada saat sudah mulai orang sudah tahu kita buat video segala macam, kita tolong jasa kita ada tuh. Akhirnya kemudian bisa menghasilkan juga. Oh, jadi menutup mulut netizen dengan karya lah ya. Dan kita juga nggak nyangka sih kalau itu usaha itu ternyata nggak sia-sia yang kita belajar selama ini. Sebenarnya menjadi seorang YouTuber sekarang itu menghasilkan. Karena sudah eranya ya, di Oh, zamannya di ya. zamannya punya aplikasi Facebook yang suka main Facebook, Instagram, sekarang yang viral TikTok. Pokoknya kalau pandai untuk berkarya atau berkreativitas tuh menghasilkan uang. Benar banget. Punya TikTok nggak? TikTok punya. Pernah mau apa namanya jadi seorang TikTokers gitu? Enggak sih. Lebih sebenarnya kalau untuk video itu menurut gue lebih ke dokumentasi sebenarnya. Karena di zaman dulu kan belum ada yang namanya kamera zaman sekarang kan. Jadi kalau mau nyimpen memori kenangan segala macam di situ tujuan gua awalnya. Tujuan awalnya seperti itu. Dan ternyata bisa menghasilkan juga ya. Udah. Pundi-pundinya bertambah lah ya. Nah, apakah mungkin dari menjadi seorang musisi kemudian juga menjadi seorang konten kreator ya, seorang YouTuber itu kan menghasilkan tuh menghasilkan uang. Terus uangnya dialokasikan untuk menjadi seorang bisnismen, pengusaha muda. Dengar-dengar kan kita ini aja lagi ada di tempat usaha Askarito nih ya. Angkringan ya? Angkringan apa nih? Kita mah angkringan. Kita mah angkringan. Nah, ini ada sejarahnya juga kenapa apa itu? Kita mah angkringan. Pada saat itu teman dulu SMP satu band itu kembali lagi yang dari Jogja, namanya Denny Pak Wisma. Dia balik lagi ke Lampung, dia punya misi buat menyatukan musisi kota bumi, kan sudah terpecah-pecah ke kota-kota. Dia pengen menyatukan band-band ini. Akhirnya kita membuat suatu karya, buat lagu yang judulnya Kita Mah Apa. Dari bahasa Kita Mah Apa ini udah menjadi jargon, ternyata kita kumpul Kita Mah Apa. Terbentuklah jadi seperti tongkrongan Kita Mah Apa ini. Jadi setiap obrolan Kita Mah Apa. Karena kita menciptakan lagu dari Kita Mah Apa itu. Dan berkembang lagi Kita Mah Apa menjadi Kita Mah Angkringan. Saya buat angkringan, Kita Mah Angkringan. Si Denny tadi membuat jualan sepatu. Dia buat juga namanya Kita Mah Jualan. Jadi jargon sih jadi dari sebuah lagu akhirnya menghasilkan usaha angkringan dan juga usaha sepatu gitu. Kenapa akhirnya tujuan memilih kuliner? Memilih berbisnis untuk kuliner gitu. Kenapa? Sebenarnya ya kuliner juga, lebih ke tongkrongannya sih sebenarnya. Kulinernya kurang ini ya, kurang ditonjolkan. Kita ini kan Kita Mah Apa ini, teman-teman ini nongkrongin kafe terus. Termasuk dari kafe terus kan. Di kafe sana, kafe sini. Gimana? Akhirnya mau berpikir gimana caranya kita buat sendiri aja nih kafe atau angkringan. Menghemat budget ya. Menghemat budget dan gua juga nggak kemana-mana juga kan. Nggak kemana-mana. Dan pasti orang rumah juga kan bisa ngeliat dari depan kan. Oh iya kan, pintar. Iya. Dan menghasilkan. Nongkrongnya nggak sia-sia karena di sini juga nih menyediakan berbagai macam cemilan juga. Dan terjangkau banget. Anak sekolah, mahasiswa, orang tua semua bisa menikmati dengan harga yang murah. Benar banget ya, jadi kita bisa menikmati live musik setiap malam ya? Setiap malam minggu live musiknya setiap malam minggu, kemudian yang santai, yang berdua-duaan bisa nikmatin. Setiap malamnya ada karaoke aja. Karaoke aja. Dan insya Allah nanti kita kembali lagi ada 3 tingkat nih. Iya ada bangunan di belakang. Walaupun dia ada yang nyangka ini kayaknya katanya kafe, enggak, ini tetap angkringan.
Bedanya apa? Kan sama-sama tempat nongkrong sebenarnya. Kalau kafe itu kayaknya kelasnya udah gimana ya? Oh, Enggak ya. iya benar-benar. Kalau angkringan kan, ya angkringan sih sebatas orang perhatian di 2000-an gitu kan. Terjangkau lah ya. Dan plusnya ini juga ada live music juga. Ada musik. Ya tepat ada teman-teman musisi tadi kan. Jadi mereka memang semuanya nongkrong di semua kafe kota bumi. Basecampnya balik lagi sini nongkrongnya jamming di sini, sharing di sini. Oke, bisa jadi tempat basecamp juga ya. Kemudian setelah menjadi seorang musisi, seorang YouTuber, kemudian juga menjadi seorang businessman juga, pengusaha muda, ada kesibukan lain nggak? Kalau kerjaan inti gue sebenarnya sih di kesehatan sih. Kesehatan. Di bagian laboratorium kesehatan, Hmm, bagian kesadaran. oke. Ngebagi waktunya gimana? Ya pada saat nggak kerja atau di angkringan. Yang ringan, oke. Yang kerja di angkringan ini kita teman-teman nongkrong. Hmm, Jadi kita buka usaha, buka lapangan kerja buat teman-teman juga. benar banget Iya. ya. Jadi nongkrongnya nggak nongkrong asal nongkrong Iya. ya, tapi menghasilkan uang juga. Wah, keren. Tips nih untuk para anak-anak muda di luar sana nih yang lagi nyimak kita gitu kan, lagi nonton kita nih gitu kan. Yang lagi nonton kita, tipsnya gimana nih biar menjadi anak muda yang kreatif? Pertama, gua paling benci sama yang namanya main SWOT itu. Yang kedua, jangan pernah takut, jangan pernah berhenti untuk mencoba. Karena kalau kita mencoba kan pasti akan ada dua hasilnya kan. Yang pertama berhasil atau gagal. Kalau tidak berani mencoba udah pasti gagal kan. Benar. Iya, benar banget. Iya. Oke, jangan pernah takut untuk mencoba. Habiskan jatah gagal. Oh iya, betul banget. Dan harus konsisten. Benar, konsisten kayak sistem. Benar banget. Ada lagi tambahan? Ya, itu sih segala sesuatu yang ditekuni akan menghasilkan. Ternyata Jangan lupa follow Instagram Radio Wijaya di Wijaya Kota Bumi, kemudian juga follow Facebook Wijaya, Wijaya Kota Bumi. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Raja Wali Group Lampung. Dan jangan lupa juga follow YouTuber Kota Bumi, Instagram YouTuber Kota Bumi. untuk karya dari seorang YouTuber Lampung Utara, karya ataupun juga video-video yang dihasilkan, sampai saat ini sudah berapa buat? Kalau di YouTube sih kisaran di atas 100-an sih. Karya itu bisa dalam bentuk video klip juga ada, video-video edukasi juga ada. Ya 100-an lah. Ya semuanya maksudnya, semuanya. Iya. Sekitar 100-an lebih ya. 100-an. Udah banyak juga ya. Butuh ini nggak, waktu yang banyak nggak sampai akhirnya sampai terbentuk Itu 100-an dari video? tahun 2017. Oh, Lumayan. banget lah, lama banget 2017. 2017. Itu kalau punya anak udah masuk TK itu. Ya nggak sih? Iya. Ya udah TK dong. Jadi wajar lah udah 100-an lebih. Jadi apa yang membuat akhirnya seorang Ian Askara itu dan rekan-rekan YouTuber gitu ya bisa menghasilkan video-video ataupun juga karya-karya itu sampai sekian ratus gitu kan, itu kan pasti butuh ide, Iya. butuh apa namanya pemikiran yang matang gitu kan, sampai idenya itu nggak putus-putus sampai ratusan loh. Ya, banyak Tapi dari keresahan juga sih. Terus referensi dari kita banyak nonton. gitu kan. Terus ada kepuasan tersendiri di situ. Kalau sudah jadi Kalau ya. kita, Mhm. dulunya kita ini gamers rata-rata kan, pemain YouTube ini. Oh. Setelah ngedit buat video itu sebagai game buat kita. Mhm. Kalau kita udah selesai finish, itu kepuasannya ada di situ. Oh, Kita iya, sudah jadi menyelesaikan. menganggapnya kalau membuat sebuah video untuk diupload di YouTube itu seperti sedang main Sudah game. game kalau untuk kita ya, tim dari YouTuber Kota Bumi. Ya istilahnya seperti hobi yang dibayar lah. Iya. Udah dibayar kan dari YouTube? Alhamdulillah. Sudah sejauh mana nih penghasilannya? Ya yang pasti untuk kamera udah pulang modal. Wow, keren. Lumayan lah ya, ATM sudah mulai bucit lah ya. Mau. Orang rumah sudah senang lah ya berarti. Iya. Karena sejatinya kalau benar-benar ditekunin, yang namanya YouTube itu bisa menghasilkan. Apalagi di zaman sekarang. Nah, ini YouTube ini bisa menjadi salah satu lapangan pekerjaan Yang menghasilkan. Nah, untuk anak-anak muda yang kreatif tentunya ada wadahnya, yaitu YouTube ya.
YouTube. Pesan-pesan Pokoknya nih, sosial media. Sosial Nggak cuma media. YouTube ya, bisa dan TikTok, Instagram, Facebook, dan sekarang menghasilkan. menghasilkan. Bahkan untuk orang yang punya usaha, untuk ya semua lah yang mau itu bisa promosi di YouTube. Wah, tadi sudah disebutkan lah ya. Contohnya salah satunya angkringan. Siapa sih yang masuk ke dalam sini kalau nggak karena sosmed kan? Bener banget. Selain YouTube, kemudian Instagram, Facebook juga ada ya? Facebook untuk YouTuber ada. Oke. Kemudian TikTok. TikTok kan sekarang sedang merambah. Oh benar. TikTok sekarang sudah viral di mana-mana. Ada akun TikToknya nggak? TikTok juga ada. Sama, namanya juga masih YouTuber Kota Bumi. Sama juga masih YouTuber. YouTube-nya juga YouTuber Kota Bumi. Oke. Tapi YouTuber Kota Bumi ini untuk di Lampung Utara lebih kuat di Instagramnya sih. Ya mungkin hampir seluruh Kota Bumi ya udah paham kalau itu. Jadi permainannya di Instagram. Dan mereka ada kehilangan, ada malingan dan sebagainya, mereka minta repost. Repostnya dari Dan Instagram. alhamdulillahnya ya sudah banyak yang hilang handphone, bisa ketemu. Bahkan ada yang kehilangan keluarga yang sudah bertahun-tahun dan bisa ketemu kembali. Nah di situ ada rasa kepuasan kami dan Kepuasan bangga lah batin, ya. misalnya, halu lah melihat mereka bisa ketemu kembali. Karena kepuasan batinnya di situ ya. Akhirnya sosial media sebenarnya kalau bisa digunakan dengan baik, ya benar-benar bisa dimanfaatkan untuk hal-hal baik. Ya memang benar-benar bermanfaat dan juga menghasilkan. Nah itu dia. Untuk para anak-anak muda yang ada di luar sana, yang sekarang ini cuma sekedar main handphone aja, scroll handphone, menonton video para youtuber yang ada di dunia nih, tapi punya keinginan untuk membuat video, tapi hanya sekedar inginan. Karena untuk bisa menjadi seorang youtuber itu kan modalnya gak sedikit ya. Gak juga. Kamera segala macam. Dengan kamera handphone biasa Sekarang bisa. Tergantung orangnya mau atau tidak tadi mencoba. Betul. Jadi nggak harus punya kamera mahal ya. Harus. Oke, dan itu sangat-sangat menghasilkan loh sekarang. Dan menjadi seorang youtuber ataupun juga seorang selebgram, seorang tiktoker, ternyata sekarang itu sangat-sangat menghasilkan dan bisa menjadi sebuah lapangan pekerjaan. Harapan untuk para youtuber yang ada di Lampung Utara, di Kabupaten Lampung Utara khususnya. Kemudian juga untuk para youtuber yang ada di Provinsi Lampung, harapannya ke depan seperti apa? Kalau youtuber yang sudah lama ya. Kemudian juga untuk yang baru ingin coba-coba, ya tipsnya seperti apa? Kalau untuk harapan kita dari tim YouTuber Kota Bumi yang pasti kita pengen follower kita bisa nyampe jutaan. Sekarang viewersnya udah berapa? Hampir 20.000 lah. 20.000 subscriber. Wow, keren. Pernah ada yang jadi trending nggak video Dan YouTube? viewer jutaan juga banyak. Wow. Udah ada, bisa dilihat di akun Instagram YouTuber Kota Bumi. Wow, keren. Kemudian untuk untuk para youtuber yang lama ini saran-sarannya yang seperti apa? Kalau untuk yang lama ya tetap harus konsisten ya. Mm-hmm. Kalau untuk yang baru jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk coba. Oke. Walaupun kita dihujat, dicaci maki, dihina segala macam, terus aja. Tadi haters itu adalah fans nomor 1. Jadi bersyukur ada haters itu. Oke, itu benar banget ya. Pengaruhnya bagus. Ya, jadi motivasi malah aja ya. Apa sih bentuk kita ya? Buat kita bangkit, buat kita bisa berlari lagi. Karena sejatinya menjadi seorang youtuber sekarang ini menghasilkan, sangat-sangat menghasilkan, dan itu sudah terbukti banyak loh. Atta Lintar, Ria Ricis, Deddy Corbuzier. Yang penting itu adalah konsisten. Oke, thank you. Sekarang kita sudah berbagi pengalamannya. Semoga saja bermanfaat untuk para netizen-netizen yang ada di luar sana, daripada mengisi masa mudanya dengan melakukan hal-hal negatif ya, dengan melakukan hal-hal yang positif. Mungkin pertamanya akan dipandang orang apaan gitu kan. Yeah. Tapi kalau kita tekuni segala sesuatu yang kecil bisa menjadi segala sesuatu yang besar. Nah, Dan jangan lupa untuk berkarya. benar banget. Iya, kreatif dan selalu berkarya. Oh, benar banget ya. Jadi biar orang-orang yang sering memandang kita dengan sebelah matanya bisa terbelalak gitu kan ya. Oh ternyata nih bisa nih orang. Jadi kalau misalnya
menutup mulut-mulut orang-orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan, buktikan dengan karya. Justru Benar orang nggak? yang tidak suka sama kita itu atau haters itu adalah fans nomor satu. Iya, karena dia peduli sih sama kita Peduli. sejatinya. Perhatian, Ya. kan? Perhatian ya. Satu kata-kata untuk anak muda di Lampung Utara. Orang yang sering bangun siang bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa. Mungkin saat kalian sedang tertidur nyenyak, di situ dia